Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar pembelajaran khusus teknikal analisa, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG hari ini closing di 6883 dengan persentase minus 0,44%, sementara ya kalau saya lihat untuk IHSG masih di dalam range inside bar-nya, kurang lebih pada perdagangan tanggal 23 Mei ya, dengan range 6.802 hingga 6.973. Jadi IHSG masih dalam kondisi inside bar-nya dan berpotensi kalau memang dia breakout support ya berpotensi melemah, kalau dia breakout resisten ya berpotensi untuk menguat gitu saja untuk kondisi IHSG. Kita lanjut, di sini ada beberapa emiten, yaitu ada saham RMKE. RMKE hari ini closing di harga 735 dengan persentase plus 10,3 plus 53% ya, plus 10,53%. Nah, di sini kelihatannya ada volume cukup besar hari ini ya kalau kita lihat, dan adanya golden crossing secara momentum which is bagus. Kemarin sudah naik 24%, hari ini sudah naik 10%. Ingat tadi juga sempat dibawa turun, kemungkinan besar sudah ada yang distribusi ya, karena volumenya juga relatif besar hari ini untuk emiten yang satu ini tadi apa namanya, RMKE ya. Nah, dilihat di sini ada AK dan BK yang paling banyak akum nih jadi sorotan, dan juga ada retail di bawah. Yang distribusi juga ada MG paling banyak ya, rata-rata 702, sudah keluar 4,8 M hari ini. Diiringi dengan AK dan WK yang masih akum 700 dan 708. Ya, kalau teman-teman sudah mengikuti YouTube saya mulai dari kemarin, seharusnya juga sudah bisa acuan di RMKE karena juga sudah saya bahas kemarin ya. Happy cuan, kamsia cuan untuk kalian semua, untuk kita semua. Kita lanjut, di sini selain RMKI ada saham Raja juga. Untuk saham Raja closing di harga 296 dengan persentase plus 15,63%. Sementara juga untuk Raja, untuk area resistennya di harga 300. Kalau memang Raja semuanya berhasil breakout 300 ya nanti bisa di request kembali. Yang jelas kalau dia breakout 300 ya ada potensi untuk menguat kembali ya, dengan support 270 ya, support 270, resisten 300. Kalau dia breakout 300 ya potensi menguat, dilihat dari segi teknikal ya menuju 326 ya. Menuju 326 kalau kita lihat dari segi teknikal. Volume cukup besar, stok asing masih mengarah naik. Sebenarnya secara teknikal ini masih oke banget untuk Raja. Ya, masih oke banget. Nah, sekarang kita coba cek dulu dari broker summary-nya ya. Oke, untuk Raja, kita lihat di sini yang akum ada IF, MG, dan YU, rata-rata 283, 276, 275, distribusi, ada AD dan CC ya, perhatikan 2,8 M, 1,2 M, rata-rata 286 dan 280. Jadi untuk Raja mungkin segitu dahulu, kita lanjut. Di sini ada beberapa emiten lagi yang perlu kita bahas sebelumnya, SCMA. Nah, perhatikan ya di sini ya, SCMA. Ini bisa didengarkan baik-baik karena ya ini yang menjadi penentuan sebenarnya ya. Ini yang menjadi penentuan. Apakah SCMA akan membuat pola double bottom dan batas toleransinya sampai mana?
Kalau saya bilang kalau saya bilang SMA memiliki batas toleransi maksimum di harga 200. Itu sudah maksimum ya kalau saya bilang. Jadi kalau SMA closingnya semuanya di bawah 200 ya jangan dipertahankan ya, bisa exit saja karena berpotensi untuk melemah lebih jauh lagi dan masih dalam kategori strong downtrend kalau memang demikian. Tapi kalau memang SCMA umpamanya berhasil bertahan di atas 200 ya boleh di hold karena itu masih bisa dikatakan sebagai valid double bottom ya kalau memang dia membuat rejection karena batas toleransi di Fibonacci 1,2. Untuk SMA mungkin masih mengarah turun karena juga sudah berhasil breakout supportnya. Menurut saya force-nya masih besar, volume juga besar sekali. Untuk SMA bisa diperhatikan lebih lanjut. Terakhir support di 200. Next di sini ada sampai SSR. BSSR closing di harga 3550 dengan persentase minus 3,79%. Sementara untuk BSSR ya masih koreksi ya, tapi masih ada gap lagi di atas, yang dimana gap ini perlu ditutupi. Cepat atau lambat di harga 4220 hingga 4320 ini merupakan area daripada resistannya ya. Jadi itu bisa dijadikan resisten juga untuk BSSR. Sementara support di 3610 sudah berhasil di break. Menurut saya masih ada potensi untuk melemah kembali menuju 3.400. Perhatikan saja kalau memang momentumnya sudah golden crossing dan adanya swing low valid ya boleh masuk lagi. Kita lanjut di sini ada saham cek ada saham Wins ya. Wins closing di harga 192 dengan persentase minus 1,03%. Sementara untuk Wins dia masih bisa mempertahankan posisinya di atas EMA 34 dan 21 serta juga EMA 90, tapi perhatikan di sini ada kemungkinan besar dia akan koreksi terlebih dahulu menuju correction lainnya di EMA 3421 ya, atau EMA 90 juga bisa karena di sini kelihatan sudah ada dead crossing di area overbought. Jadi kemungkinan besar akan koreksi terlebih dahulu menuju garis supportnya EMA 34, 21 dan 90 baru bisa naik lagi. Selama Wins bisa membuat higher high, higher low boleh di hold. Which is kalau memang dia masih bisa mempertahankan posisinya kurang lebih ya di atas 170 lah, itu bisa dipertahankan. Ya yang mau taking profit bisa TP dulu ya. Kalau mau dikasih toleransi 180 ya. 180 ini merupakan area support terdekatnya. Ya, untuk toleransi di EMA 21 dan 34. Kita lanjut di sini ada saham TAPG. TAPG ya sementara masih range-range di sana saja. Menurut saya masih sideways ya, kalau saya bilang masih sideways. Kalau memang dia berhasil breakout EMA 34, 21 dan 90, kemungkinan besar kalau dalam tanda kutip besok auto reject bawah berarti berpotensi untuk melemah kembali menuju 630. Tapi kalau memang 630 di breakout lagi, ya potensi terakhir ada potensi terjadinya double bottom dengan target support 600 ya, 600 atau 580. Kalau memang dia rejection ya bisa tambah muatan. Karena gini, secara momentum di sini adanya dead crossing dan berpotensi melemah. Jadi kita lihat saja apakah dia breakout support lainnya atau memang dia masih bisa mempertahankan posisinya. Untuk TAPG sementara masih heavy sideways dengan range 555 hingga 700. Kalau memang tembus 700 ya lanjut naik lagi ke harga 900-an. Next di sini ada saham Nasi. Sementara untuk Nasi closing dari harga 314 dengan persentase plus 1,95%. Sementara untuk area demand-nya juga di harga 292 hingga 310. Untuk Nasi boleh dipertahankan saja. Selama dia masih berada di area demand, kurang di arah sanaan, ya boleh dipertahankan saja. Berhubung dia juga sudah berhasil breakout trend line sini, ya. Nih, saya pikirkan jari saja. Tuh, ini kan trend line sudah di break. Nah, boleh dipertahankan saja, targetnya di 356 untuk Nasi. Kalau memang dia masih bisa mempertahankan posisinya ya, kalau memang dia masih bisa mempertahankan posisinya boleh di hold. Jadi untuk Nasi segitu dahulu ya, masih oke kok untuk Nasi. Kita lanjut di sini ada saham Telkom. Telkom closing di harga 4.200 dengan persentase plus 1,2%. Untuk Telkom juga area support di harga 4.040 hingga 4.170. Kalau memang dia memang masih bisa mempertahankan posisinya, ya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, sementara waktu untuk Telkom, supportnya tetap di area demand.
Dan untuk resistennya bisa dijadikan acuan, ada gap di atas, ini bisa dijadikan resisten di harga 4560 hingga 4620. Di sini ada stok hasil yang mendongkrak, seharusnya ada potensi untuk bergerak up. Gitu. Gitu untuk Telkom. Kita lanjut di sini ada saham Esker. Esker closing di harga 2650 dengan persentase minus 6,03%, meskipun outward jack bawah kemungkinan sudah beberapa ini ya koreksi. Menurut saya ini masih koreksi-koreksi wajar saja, karena kenapa? Bisa dilihat di sini bahwa Esker ini supportnya di 2490 yang jelas, itu bisa di area 21 dan 34. Ya memang perlu koreksi, kalau enggak ya malah bahaya kalau enggak koreksi ya. Jadi target koreksinya menurut saya kalau memang dia bisa koreksi di harga 2.500-an itu ya sudah bagus ya. Kalau memang dia bisa koreksi di 2.500 sudah bagus, dan mantul ke atas membuat swing low ya bagus. Kalau memang dia breakout 2.500 ya batas terakhir toleransi di harga 2.100 hingga 2.050 lah. Mungkin itu target koreksinya Esker. Gitu saja untuk Esker. Kita lanjut di sini ada saham CTRA. Untuk CTRA closing di harga 975 dengan persentase minus 1,02%. Sementara untuk CTRA ya masih bergerak di sana-sana saja, ya masih ranging di sana saja. Area demand tetap 960 hingga 980. Untuk resistennya di 1035. Kalau memang CTRA berpotensi breakout 960 ya kalau memang semuanya memang kejadian, berarti berpotensi melemah menuju tren lainnya tuh. Menuju tren lainnya. Kalau memang demikian, ya kita serok lagi di bawah untuk CTRA. Simple saja. Kalau dia breakout, ya kita exit nanti buy lagi di bawah. Kita lanjut di sini ada saham Unilever. Unilever ya, perhatikan di sini sudah mulai di area taking profit. Saya nggak terlalu bisa banyak berbicara untuk Unilever karena ya sudah demikian. Ini sudah di batas ambang taking profit, dan kalau memang teman-teman masih mau hold, ya nggak apa-apa, resiko diterima sendiri. Yang jelas gini saja, kalau memang mau di hold ya bisa pasang stop loss ya. Kalau memang stop loss kalau memang harganya di bawah 4.580 bisa di stop loss. Tapi kalau memang Unilever masih bisa bertahan di atas 4.580 ya nggak apa-apa di hold ya, nggak apa-apa di hold. Kalau memang dia sudah breakout 4.580 ya bisa di stop loss dulu sementara, karena ya gitu sudah naik terlalu tinggi ya, perlu adanya koreksi terlebih dahulu. Kita lanjut di sini ada saham PSKT. PSKT closing di harga 68 dengan persentase minus 5,56%. Sementara untuk PSKT juga support di harga 84, resisten di harga 84. Untuk supportnya ya bisa lah. Ini support tipis ya. Jadi nggak seberapa kuat. Support 67 tuh. Yang jelas kita cek saja dari broker summary-nya ya untuk PSKT. Perdagangan hari ini bisa langsung dicek ya, bisa langsung dicek. Di sini ada ZP, KK, dan MG, rata-rata 69, 69, 71. Distribusi ada NI, YP, dan YC. Gitu saja untuk PSKT ya. Sementara masih bergerak slow. Kita lanjut di sini ada saham Tewon. Tewon closing di harga 496 dengan persentase minus 0,8%. Untuk Tewon juga kelihatan di sini adanya potensi dead crossing. Kalau memang Tewon seumpamanya dead crossing ya berpotensi melemah menuju 472. Menurut saya sih Telkom ada potensi ke arah sana ya, karena dilihat dari CTR tadi juga berpotensi melemah. Jadi persiapkan saja untuk Tewon, karena ya mungkin ya bisa jadi begitu dia koreksi 472 membuat right shoulder baru koreksi lagi ya, banyak potensinya ya. Yang jelas yang bisa exit di Tewon bisa taking profit ya, taking profit dulu. Nanti kalau ada momentum ya bisa entry lagi. Gitu saja. Kita lanjut di sini ada saham energi. Energi closing di harga 222 dengan persentase minus 0,89%. Nah, sementara untuk energi juga dia berhasil reject nih di area EMA 21, tapi kalau memang seumpamanya ya, di sini kan kelihatannya golden crossing. Tadi juga sudah naik di harga 236. Kota Kungung ini merupakan area demand, yang mau beli sih bisa di area sini. Tapi kalau memang seumpamanya area demand ini berhasil di break, mungkin tujuan energi ya mungkin mau koreksi di EMA 34-nya di garis oranye ini di harga 202. Kalau memang dia koreksi di sana ya nggak apa-apa, kita tunggu. Seandainya kalau dia koreksi ke sana masih bisa bertahan di atas 200 ya boleh di hold.
Gitu saja untuk energi yang masih ada potensi untuk bergerak up, sementara juga energi masih strong uptrend. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham. Kita cek dulu. Di sini ada saham Elsa. Oke, sorry. Ada saham Elsa. Untuk Elsa closing di harga 296 dengan persentase plus 1,37%. Sementara Elsa di sini kelihatan sudah mau mulai menanjak ya. Setelah membuat higher low, higher high, lower low, lower high, di sini sudah mau berusaha untuk membuat kembali, ya nggak apa-apa, bagus untuk Elsa-nya. Kalau memang dia sudah membuat higher high dan higher low, ya bagus. Selama dia bertahan di atas kurang lebih ya di atas 290 lah, 290, 284 itu boleh dipertahankan untuk Elsa. Tapi kalau memang dia malah breakout 274, kurang bagus dan bisa di stop loss. Gitu saja untuk Elsa. Kita lanjut. Di sini ada saham BBRI. BBRI sementara masih sideways dengan range 4260 dan 4530, masih range di sana saja. Kalau dia breakout support 4260 ya potensi melemah ke harga 4050. Kalau dia breakout resisten ya berarti berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga dengan target untuk menutupi gap di harga 4760 hingga 4860. Sementara masih sideways ya untuk BBRI. Kita lanjut. Di sini ada saham Indi. Untuk Indi closing di harga 2.720 dengan persentase minus 1,09%. Terlihat di sini adanya dead crossing bahwa ini berpotensi untuk melemah kembali dengan target EMA 21 dan EMA 34 ya. Di harga 2.653 dan 2.595 itu merupakan target koreksinya. Sementara untuk Indi selama bertahan di atas 2.470 atau 2.500 ya boleh dipertahankan saja karena ini masih dalam kategori strong uptrend dan berpotensi untuk membuat pola cup and handle which is masih bagus sekali. Untuk Indi segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham MDKA. MDKA closing di harga 5.100 dengan persentase minus 3,32%. Sementara untuk MDKA, area demand di harga 5.050 hingga 5.200. Kalau memang MDKA ini masih strong uptrend ya by the way. Dan MDKA juga ada target resisten yang perlu dicapai di harga 5.700. Kemungkinan kalau saya bilang koreksi ini wajar-wajar saja karena bisa bertahan di atas 5.000. Selama MDKA bertahan di atas 5.000 ya boleh di hold saja, berpotensi untuk bergerak up lagi menuju 5.700 dan selanjutnya di 6.500. Gitu ya. Kita lanjut. Di sini ada saham Pegas. Untuk Pegas closing di harga 1775 dengan persentase plus 4,72%. Hari ini saya juga ada sempat cuan di sini lumayan. Untuk Pegas juga saya targetnya masih di 1850 hingga 1900, kemungkinan ya akan ke arah sana dulu. Ini merupakan area supply. Setelah menyentuh sini baru akan terjadinya rejection. Nah, di sini kelihatan ada volume cukup besar juga, sudah 2 hari. Dan Pegas menurut saya nggak apa-apa, masih boleh di hold ya. Untuk Pegas masih boleh di hold dengan target 1850 hingga 1900. Nggak usah terlalu banyak explanation untuk Pegas, yang penting bisa cuan, gitu saja. Kita lanjut. Di sini ada saham INDR. INDR closing di harga 9.900 dengan persentase plus 6,74%. Sementara untuk INDR juga sudah berhasil breakout 9.200 dan memang menguat ya, nyatanya menguat. Ini targetnya kurang lebih di harga 10.175 tuh untuk INDR ya. Bisa dicatat 10.175. 10.175 dan kalau memang dia breakout lagi ya potensinya menuju sini. 11.11150. Ya, jadi untuk INDR sudah beberapa target yang sudah saya sediakan. Kalau breakout resisten lanjut naik lagi. Kita lanjut. Di sini ada saham MTMH. MTMH berhubung juga sudah baru IPO, ya, berhubung baru IPO kita cek dulu dari broker summary-nya untuk perdagangan hari ini ya. Yang ngaku untuk paling banyak ada KI dengan rata-rata 1.900, yang distribusi ada CC, AU dan SQ. Nah, untuk MTMH karena baru IPO kita nggak bisa cek teknikal, jadi perhatikan saja dari broker summary-nya ya. Kita lanjut. Di sini ada saham Toba. Toba closing di harga 1.030 dengan persentase minus 2,83% ya. Perhatikan di sini untuk Toba sebenarnya kalau saya bilang sih sedikit berbahaya ya, karena dia malah membuat lower low, lower high. Nah, kalau demikian ya berarti mengindikasikan bahwa Toba ini masih
lanjut downtrend. Ya menurut saya masih bisa exit ya, kalau memang masih diberikan kesempatan untuk exit ya bisa exit saja. Kalau mau berharap nanti adanya pola double bottom ya bisa dicek nanti saja. Kalau memang coba bertahan di atas 940 ya boleh di hold, boleh ditambah muatan kalau adanya swing low valid ya, gitu saja. Kita lanjut di sini ada saham AMRT. AMRT closing di harga 17.55 dengan persentase plus 3,54%. Menurut saya untuk AMRT ya masih ranging saja ya, di harga 16.75 hingga 18.45 itu daerah range-nya. Kemungkinan masih bergerak di sana saja. Yang jelas AMRT masih dalam kategori strong uptrend, masih bisa mempertahankan posisinya di atas sama 34 dan 21, which is itu masih strong banget kalau saya bilang. Untuk AMRT boleh dipertahankan saja. Untuk target stop loss ya kalau dia target exit-nya ya, untuk target exit-nya kalau dia berhasil breakout EMA 34-nya ya bisa exit saja. Ya, EMA 34-nya berada di posisi harga 1.615. Kita lanjut di sini ada saham UVE. UVE closing di harga 1.800 dengan persentase plus 5,57%. Saya kurang suka dari segi teknikalnya. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya untuk UVE ya. Perhatikan karena akan saya bahas cepat. Untuk UVE ada AK, AI, dan AT. Rata-ratanya 1.717, 1.723, 1.726. Distribusi ada LS, kurang lebih 1,2 M. Hari ini yang keluarnya 1685 ya untuk rata-rata harganya UVE. Yang distributornya. Jadi untuk UVE demikian. Kita lanjut di sini ada saham BEPS. Untuk BEPS closing di harga 4320 dengan persentase minus 4,42%. Nah, ini untuk BEPS ini menarik ya. Untuk BEPS ini menarik, bisa dimasukkan ke watchlist. BEPS ini ada area demand di harga BEPS ini ada area demand di harga 4.000 hingga 4.150. Nah, untuk BEPS ya perhatikan area demand 4.000 hingga 4.150. Menurut saya kalau memang dia mantul ke arah sana diiringi dengan golden crossing, momentumnya cukup bagus, itu ada potensi besar untuk melanjutkan penguatan harga. Nah, kalau memang dia melanjutkan penguatan harga, targetnya di harga 4.720 dan selanjutnya di 5.100 karena ini masih dikategorikan sebagai sideways. Untuk BEPS ya targetnya di sana saja, yang mau beli bisa di kotak ungu, target taking profit 4.720 dan 5.100. Gitu saja. Kita lanjut di sini ada saham terakhir kita, ada saham ESA. Untuk ESA closing di harga 12.90 dengan persentase plus 2,38%. Tunggu ketika dia golden crossing, tunggu ketika dia breakout resistant, baru bisa masuk lagi. Tadi yang sudah kena false break, hati-hati ya. Sementara ESA masih sideways dengan range 1150 dan 1.300. Nah, kalau dia breakout dengan confidence ya baru kita bisa beli lagi, karena kalau memang demikian ada potensi untuk lanjut naik langsung menuju 15.15 tanpa ragu ya. Tanpa ragu. Kita perhatikan di sini dari broker summary-nya sebelum kita akhiri. Untuk ESA perhatikan di sini yang akum ada IF, CS dan DP, distribusi ada RF, ZB dan PD. Jadi mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini, semoga saja bermanfaat. Mohon maaf kalau terburu-buru karena kita dikejar oleh waktunya grup premium ya. Jadi mungkin segitu dahulu, sampai jumpa lagi di grup Telegram. Goodbye.